Coba kita kelas pimpin dulu doanya. Terus kita belajar lebih baik kita. Lebih baik kita membaca. Doa belajar menurut agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, sebelum apanya kita absen dulu ya. Ada yang nggak hadir ke kelas? Ada ibu. Siapa yang nggak hadir? Di depan ibu. Keterangannya Sakit ibu. sakit. Ada lagi? Ibu. Ada. Sudah belajar. Materi kita hari ini adalah tentang organ pencernaan makanan pada manusia. Organ pencernaan makanan pada manusia. Berapa kali kalian makan satu hari? Apa fungsi atau gunanya makanan itu? Untuk menambah energi. Tapi adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak ibu nanti bisa menyebutkan bagian-bagian dari organ pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, setelah diadakan nanti diskusi kelompok, anak-anak ibu nanti bisa menyimpulkan bagian-bagian dari organ pencernaan makanan pada manusia dan fungsinya. Dan sekarang, apa itu organ pencernaan pada makanan pada manusia? Terbagi berapa bagiannya? Ya. Coba diperhatikan dulu ke depan. Ini adalah gambar dari sistem pencernaan makanan pada manusia yang dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, setelah kerongkongan menuju lambung, setelah ke lambung menuju usus halus, kemudian ke usus besar sampai ke anus. Yang pertama mulut. Mulut adalah pertama kali makanan masuk melalui mulut. Dari mulut makanan pertama kali masuk. Bagian-bagian dari mulut ini ada gigi, ada lidah, ada gusi, kemudian ada nulas. Setelah dari mulut, kemudian menuju kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju kerongkongan terlebih dahulu sebelum ke lambung. Setelah dari kerongkongan menuju lambung. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Kemudian setelah dari lambung kita menuju usus halus. Dari lambung makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama duodenum atau kita sebut dengan usus 12 jari. Yang kedua jejunum atau usus kosong. Kemudian yang ketiga ilenum atau usus penyerapan. Kemudian setelah dari usus halus menuju usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Setelah dari usus besar baru menuju usus, baru menuju anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Setelah itu feses-feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan dulu torso yang ada di depan kelas kita. Ini adalah torso. Bagian-bagian dari alat pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut, setelah itu ke kerongkongan, baru setelah kerongkongan menuju lambung, setelah lambung usus halus, kemudian usus besar, yang terakhir ke anus. Sekarang ibu akan membagi 4 kelompok. Kalian nanti akan menyimpulkan mulai dari bagian-bagian dari alat pencernaan makanan pada manusia. Kelompok 1 ibu buat menyimpulkan yaitu mulut dengan kerongkongan. Kelompok 2 lambung, kelompok 3 usus halus sama usus besar. Kelompok 4 menyimpulkan tentang anus. Coba ibu akan membagikan gambar, alat medianya itu berupa gambar. Kelompok 1 menyimpulkan mulut dengan kerongkongan. Ini disimpulkan ya.
lambung, Ya. Nah, kemudian kelompok 4 menyimpulkan tentang anus. Jadi ada cukup pindahan. Sudah selesai? Sudah selesai? Mulut. Di dalam mulut manusia tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Gigi akan mengubah makanan hingga menjadi haus agar enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Pada ludah ada yang namanya saliva atau air liur. Ludah memiliki enzim amilase yang berfungsi mengubah makanan yang mengandung zat karbohidrat amidum menjadi gula sederhana atau maltosa. Ya. 2. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini mempercepatkan jalan bagi makanan yang telah dikenyang dari mulut menuju proses pencernaan di lambung. Otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik, gerakan kontraksi dan relaksasi. Otot ini mampu mendorong makanan ke lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot terbentuk cincin. Ya. Kasih kesimpulan. Ya. Untuk hari ini kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bagian-bagian dari organ pencernaan makanan pada manusia. Ada 6 tadi, yang dimulai dari yang pertama apa tadi? Mulut. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Terus kemudian? Untuk selanjutnya nanti Ibu akan kasih soal materi pembelajaran kita, dikerjakan di rumah, halaman 34, dikerjakan di rumah ya. Terus dikumpul besok. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kurang dan janggalnya Ibu terlebih dahulu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.